Cilacap terkini, sosok Subhan Wahyudi, PNS keluar pilih jadi pengusaha dan santuni anak yatim, Lusur Cilacap. Sosok pengusaha sukses Subhan Wahyudi, pria asli Karangjengkol, sebuah desa di pinggiran kota Cilacap. Pria yang dulu dikenal dengan salah satu pejabat di pemerintahan instansi vertikal di Kabupaten Cilacap, pilih keluar untuk mengarungi pekerjaan baru menjadi pengusaha sukses tambang di Kabupaten Cilacap. Subhan Wahyudi, pria yang penuh humoris dan canda, sangat dekat dengan para pejabat di lingkungan Republik Indonesia, mengawali sebuah pekerjaan baru dengan tambang dan berdedikasi untuk menyantuni anak yatim piatu. Saya dihubungi redaksi Jurnal Media. Subhan Wahyudi menceritakan kilas balik tentang perjalanan hidupnya, Lusur Cilacap. 0,001% dari kepentingan Kabupaten Cilacap, kepentingan Jawa Tengah dan Indonesia. Minimal. Ketika semuanya subhat atau ada haramnya, ada satu yang di situ ijabah, kan jadi halal semua gitu maksudnya. Yang di situ kurang baik. Ya, assalamualaikum Pak Kiai Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Subhan, agenda apa ini Pak Subhan? Agenda silaturahmi kami sebagai masyarakat, sebagai pengusaha yang bersama-sama dengan yatim piatu, dengan masyarakat, dengan petani, dengan pengusaha, dengan para TNI dan Polri secara personal tentunya membangun. Ini ada lapangan tembak juga. Kemudian di sini ada dewan. Kami pun mengundang para birokrasi dalam rangka menyatukan. Nomor 39 atas nama rakyat, bagaimana ini pejabat, bagaimana ini para pengampu kebijakan, hingga kalau kita tidak satukan, akan pola pandang kacamatanya tersendiri. Pola pandang masyarakat seperti ini, pola pandang pengusaha seperti ini, pola pandang regulasi pelaksana TNI Polri begini, anggota dewan begini, bupati begini. Kita bagaimana mempertemukan silaturahmi itu sebagai ajang bagaimana sudut pandang yang sama. Adapun ada persepsi yang berbeda kalau kita silaturahminya jalan, komunikasinya jalan. Adapun mis-mis itu adalah hal yang rumit tapi tidak berdiri. Yang mengakibatkan untuk kemajuan Cilacap, kemajuan masyarakat, kepedulian antara pemerintah dengan masyarakat akan harmonisasi. Tentunya pemerintah sudah luar biasa sekali memberikan anggarannya beratus-ratus miliar untuk pembangunan daerah. Tapi bagaimana skala prioritas? Bahwa kejadian dulu, kejadian sekarang, dan yang akan datang apa? Nah, bagaimana anak-anak masyarakat ini bisa menyuarakan secara real, sehingga kami mengundang secara personal, secara kelembagaan, secara pemerintahan. Ayolah kita ngobrol. Saya siap sebagai masyarakat, sebagai pengusaha, sebagai manajemen untuk menyatukan beliau. Kalau bukan ada orang yang berani, itu tentunya akan merasa ego atau merasa nggak datang, nggak disuruh, nggak. Kalau saya siapapun, kita tidak melihat bendera apapun, yang penting merah putih. Nah, itulah yang menjadi dasar. Ada partai A, partai B itu bagian dari mekanisme birokrasi, demokrasi yang harus kita hargai, kita junjung untuk menjadikan cara ini. Alhamdulillah ini terwujud dari mulai anak yatim, petani, para pekerja buruh, pendidikan, ada anggota dewan Polri, tadi dia satu rambut. Sehingga apapun itu kita upayakan, hasil tentunya tidak mengkhianati proses. Itu kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada Mas Sani yang sangat peduli di pelosok gunung seperti ini pun. Mas Sani masih sangat memiliki suatu kesempatan untuk bagaimana mewarnai pemerintah kabupaten ini. Jasa pengulo juga untuk Mas Sani untuk Cilacap membangun bersama. Pak, konsepnya Pak, kenapa di sebuah pegunungan ini Mas Subhan merubah lahan tidur menjadi lahan produktif, dan di sini ada sebuah yayasan yang sangat luar biasa. Konsepnya itu apa? Konsepnya adalah bagaimana back to nature. Semua kembali kepada alam. Banyaknya suatu kejadian alam, banyaknya suatu peristiwa manusia. Asal muasal dari alam. Kita bangun dulu alam. Alam itu ada dua ya. Alam yang tidak hidup bukan manusia, dan alam yang bergerak seperti manusia. Kita dandani dulu konsepnya alam itu, yaitu pegunungan, yaitu pertanian, yang tadinya lahan-lahan tidur tidak jelas kita tanamin semuanya. Ada stakeholder PLN, ada PLTU, ada pertanian dan kementerian,
semuanya. Kita mintain saya nggak bos-bosnya meminta untuk dalam rangka menata 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan bagaimana kita dekat Pemda 1, Pemda 2, pusat dalam rangka ini loh. Adapun beliau sudah punya kebijakan, itu kan tentunya ada 1%, 2%, 5% daripada programnya pasti masuk. Nanti juga ada pertanian, nanti juga ada peternakan, nanti juga jadi dari alam ini memang kadang kalau kita di kota untuk berpikir jernih itu udah rungsing gitu. Maka saya itu motivasinya saya ke gunung dulu Mas Sani, cara orang dulu itu bertapa muslah. Nah di sini ada suara jangkrik, ada suara burung, ada suara tekek. Itu kadang menginspirasi bahwa di sana kelihatan saya mendengar sesuatu dari hal yang kecil terdengar. Nah ini untuk menginspirasi ada masalah apa sih? Gitu. Sebenarnya itu dari vaksinator saja. Sehingga nanti semuanya ya masuk dulu PNS loh, artinya siap. dunia yang tanggal 1 masih gajian. Betul. Keluar dari PNS dan beralih menjadi sosok pengusaha dan menyantuni anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Ini konsepnya seperti apa ini? Konsepnya adalah awal mulanya kita tentunya mengalami diri sendiri ya, mengalami suatu maaf kejadian yang tidak mengenakan tentang peristiwa namanya pengusaha itu naik turun, ada kadang dibayar kadang tidak, mekanisme seperti apa, kadang terjun pada oknum kembalinya bukan pada institusi. Di situ kita harus belajar bagaimana saya harus hidup. Ternyata yang bisa bikin hidup itu alam, bukan orang. Orang itu adalah penikmat, pemanfaat gitu ya. Sehingga kita kembali ke alam. Oh, alam ini memberikan suatu manfaat. Manfaatnya apa? Oh, manfaatnya tambang. Oh, manfaatnya setelah pasca tambang apa? Pertanian. Setelah pertanian apa? Tumbuh-tumbuh, peternakan, perikanan. Nah, ini menjadi aset yang kemudian di situ marilah kita di luar yang PNS, yang di luar abdi negara, mari kita memanfaatkan pola pikir, pola mindset kita, alam kita sangat luar biasa sehingga mari kita olah. Tentu tidak bisa dinikmati sekarang, tapi mari dengan hari ini kita mengawali, tentunya di bulan depan, di tahun depan dan beberapa tahun pasti akan melimpah. Itu konsepnya. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.